Bapak Ibu, saudara-saudara warga Jemaat GPM Silo, selamat pagi, Shalom. Ketong patut bersyukur kepada Tuhan Sang Pemberi Hidup yang senantiasa memberkati dan memperkenankan kita ada di usbu yang baru dan untuk melaksanakan seluruh aktivitas kita di usbu yang baru. Ada firman Tuhan yang akan mendasari seluruh aktivitas kita di tempat-tempat pengabdian dan pelayanan kita lewat pembacaan Alkitab yang terbaca dalam Kitab Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai 27 yang diberi judul oleh Lai, Hukuman atas Yerusalem. Bagaimana ini kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh dengan pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam yang maha kuat pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orang yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga Jemaat GPM Silo, tentu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, meyakini kuasa Tuhan, bahwa semua yang ketong alami, semua yang ketong rasakan, semua yang ketong nikmati sampai di awal usbu ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan Tuhan untuk bagaimana ketong melakukan seluruh aktivitas kita bersama di medan-medan pengabdian dan pelayanan kita. Maka kebenaran firman Tuhan yang terbaca dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai 27. Mau dikatakan kepada kita, kebenaran dan keadilan di dunia ini sudah langka. Disebabkan karena masing-masing suatur diri sendiri, ingat diri sendiri, seng tahu dengan orang lain yang sangat membutuhkan keadilan dan kebenaran. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, maka Tuhan berfirman, hanya ada dua jawaban yang bisa beta dan bapak ibu pilih. Jawaban yang pertama adalah menerima atau menolak. Tidak ada yang namanya posisi netral atau aman saja. Tentu saja dua jawaban yang berbeda ini akan mengarah pada tindakan Tuhan yang berbeda. Di mana Tuhan mengecam Yerusalem yang semula setia, kemudian meninggalkan kesetiaannya. Mereka tetap taat dan setia kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menjadi contoh bagi bangsa-bangsa di sekitar lain. Tetapi apa yang terjadi? Yerusalem telah meninggalkan kesetiaan dan mereka tidak taat dan tidak setia kepada Allah. Yerusalem yang semula penuh dengan keadilan, kemudian penuh dengan pembunuh. Ternyata itu, saudara, semua terjadi karena para pemimpin senang menerima suap, menerima sogok. Sehingga mereka tidak peduli apa yang mau terjadi, itu urusan mereka, bukan urusan kami. Yang penting katompung kantong penuh. Yang penting katompung poro kanyang. Buat apa pusing dengan orang lain? Buat apa memperjuangkan keadilan dan kebenaran kepada rakyat kecil, kepada orang-orang lemah, kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim piatu? Padahal
Mereka mesti dijaga, mereka mesti dilindungi. Karena itu Tuhan menumpahkan murkanya terhadap lawannya. Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Salah tetap salah, benar tetap benar, ibu bapak dan saudara-saudara. Maka ada cara supaya pemimpin sadar dan mengingat apa yang mereka telah perbuat dan mereka kembali kepada jalan Allah. Yaitu Allah memurnikan mereka seperti perak dan mengembalikan para hakim seperti dahulu kala, sehingga Yerusalem kembali disebut sebagai kota keadilan atau kota yang setia. Namun ibu bapak, mereka yang diperingatkan supaya mereka kembali kepada jalan kebenaran, mereka selalu memberontak dan Tuhan menghancurkan mereka. Kalau katong baca ayat 25 sampai 28. Seperti berhala yang mereka sembah dan daunnya layu, dan seperti kebun yang kekurangan air, mereka semua akan dibakar dengan api yang tidak dapat dipadamkan. Ibu bapak dan saudara-saudara Tuhan yang penuh kasih, Dia tidak akan membiarkan umat terus berkancah dalam dosa. Ia akan memberikan teguran keras dan menuntut supaya umat bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Jika mereka mau bertobat, mereka akan dimurnikan dan dihindarkan dari penghukuman. Namun kenyataan apa Bapak Ibu? Umat tidak mau bertobat. Dong biki iko suka, dong sema tahu atas peringatan-peringatan Tuhan. Hati mereka sudah menjadi keras sehingga Tuhan menghukum dan menghancurkan mereka. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, apalagi ketika Tuhan sudah murka, Tuhan sudah marah, hanya ada dua respon. Hanya ada dua pilihan. Bertobat dan dipulihkan dan dihindarkan dari kehancuran. Atau tetap memberontak, maka akan menerima hukuman yang mengerikan. Di mana pada akhirnya Tuhan akan menghancurkan. Tuhan mempunyai perhatian khusus kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang tertindas, kepada orang-orang yang tidak berdaya. Maka mulai dari sekarang ibu bapak, para pemimpin dan semua kita sebagai orang-orang percaya, mari kita perhatikan mereka yang lemah. Mari kita memperhatikan anak yatim piatu, apa yang menjadi hak mereka. Kita perjuangkan apa yang menjadi tuntutan hidup mereka. Kita harus melakukan yang terbaik. Jangan ingat kita saja. Jangan cuma kita pusaku pono. Jangan ingat kita poro kanyan. Tetapi mereka sangat membutuhkan. Tuhan saja peduli kepada mereka yang lemah. Apalagi kepada kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita rasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang lemah. Mari kita rasakan apa yang dirasakan oleh anak yatim piatu. Kalau kita memperhatikan orang yang lemah, maka Tuhan akan memperhatikan kita. Oleh karena itu, marilah kita melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang lemah. Mereka kita harus tolong. Sebab ketika kita melakukan yang terbaik kepada orang-orang yang lemah, maka kita juga akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu jangan takut menyuarakan keadilan. Jangan katong takut per manusia. Lebih baik katong takut per Tuhan. Apapun yang katong alami soal keadilan, soal kebenaran, memang katong mendapatkan di dunia ini. Tapi marilah katong bersuara kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang adil dan Allah yang benar. Hakim yang benar. Yang ketika dia berkata keadilan dan kebenaran, maka semua akan jadi. Oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya, marilah kita tetap menjadi berarti bagi orang lain untuk memperjuangkan keadilan kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.